Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Octavian, NRP 0917040038. Saya dari Prodi Teknik Otomasi, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mendemokan tentang proses pengerjaan dari tugas troubleshooting PLC. Tugasnya sebagai berikut, seperti ini. Tugas individu praktikum troubleshooting PLC. Nah, tugasnya seperti ini. Ini aturan dasarnya. Tugasnya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Untuk memudahkan dalam mengerjakan tugas ini, saya membuat fuzzy logic designer di MATLAB untuk memudahkan dalam pengerjaan tugas ini. Jadi pertama saya membuat fizz-nya dulu. Ini seperti ini. Coba kita klik. Nah, membership function dari temperatur seperti ini, dari level seperti ini, dari kecepatan seperti ini. Untuk rule base-nya atau aturan dasarnya ada 9, sama seperti tugasnya. Ini ada 9. Sudah saya buat. Terus untuk coba kita uji coba dulu. Nah, coba kita masukkan temperatur dingin itu sekitar 20, sama rendah itu 2 meter. Nah, hasilnya 500. Nah, kita tambah lagi 2 meter, 5 meter, masih 500, 7 meter. Udah 1E plus 03 ini 1000 ya. Coba kalau kita maksimalin 200 sama 10 meter, harusnya 1800. Nah, 1800 ini saya kira udah benar simulasi yang ada di MATLAB ini. Selanjutnya kita buat programnya di CX Programmer. Kita minimize dulu, kita buka dulu CX Programmer. Nah, kita buka new. Ini tipenya terserah sebenarnya, soalnya ini cuma simulasi, jadi langsung oke aja, nggak apa-apa. Nah, untuk tugasnya di sini ternyata ada spesifikasi dari sensor dan aktuatornya. Untuk sensor dan aktuatornya, sensornya 0 sampai 5 volt DC sama 4 sampai 20 miliampere. Terus aktuatornya 0 sampai 5 volt DC. Ini analog input, analog output. Terus sebentar ya, azan, kita jeda dulu videonya. Oke, kembali lagi. Sampai mana tadi? Nah, di sini ada spesifikasinya dari analog input, analog output. Analog input 1 0 sampai 5 volt DC, analog input 2 4 sampai 20 miliampere, analog output 0 sampai 5 volt DC. Nah, ini keterangannya. Terus kita konfigurasi dulu. Nah, sebenarnya dalam mengkonfigurasi IO table dan Unix setup ini seharusnya harus work online dulu, harus nyambung ke PLC-nya. Tapi nggak apa-apa, kita coba manual saja. Unit analog biasanya pada 012 kalau di kampus. Yang kedua ini coba kita pilih MAD 42. Nah, analog output 1 enable input 1 input 1 enable, yang tadi input 2 sudah enable. Terus analog output 1 0 sampai 5 volt ya, input 1 0 sampai 5 volt juga, input 2 ini 1 sampai 5 volt atau 4 sampai 20 ampere. Oke, nah itu close. Yang pertama-tama kita membuat program di function block dulu, structure text. Kita kasih nama chiller machine. Nah, kita double klik, kita buka. Nah, sebelum programnya kita harus membuat
inisialisasi data atau deklarasi data variabel pada internal input dan output. Supaya mudah kita sampingkan gini. Nah, kita buka fuzzy logic ini. Inputnya ada dua ya, temperatur, nama temperatur. Nah, data tipenya ini real. Real ini sama seperti float atau data yang mengandung koma. Variabel lagi level. Ya. Terus di outputnya ada kecepatan. Oke. Nah, internalnya ini variabel dari temperatur, level, dan kecepatan. Seperti dingin ini. Insert dingin. Nah, untuk initial value-nya 0 ya. Terus sedang, kita geser saja. Panas, level, rendah, sedang. Oh, nggak bisa, sedang sudah digunakan, kita kasih sedang 2 saja. Terus tinggi. Untuk kecepatannya insert slow. Nah, untuk kecepatan ini kan output, jadi kita harus memberi initial value-nya seperti pada parameter ini, slow 500, tadi value-nya 500. Terus medium 1000, high 1800. Nah, setelah ini kita membuat mendeklarasikan variabel rules. Rulesnya ada 9, jadi kita bikin R1 sampai 9, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. Nah, sudah semua internal input output. Selanjutnya kita membuat programnya. Kita kasih keterangan fazifikasi variabel temperatur. Salah. Fazifikasi variabel temperatur. Nah, ini areanya kita bagi menjadi 3, yang kurang dari 20, 5 kurang dari 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, lebih dari 40. Pertama if temperatur kurang dari sama dengan 20. Nah, kita kasih koma 0, soalnya ini tipe datanya itu real atau float atau yang ada komanya. Dan dingin 1.00, 1,0, sedang 0,0, panas 0,0, else if temperatur lebih besar dari 20 and
temperatur kurang dari 30 ya, ini kurang koma 0, dan dingin dingin berarti ini 30,0 dikurangi temperatur dibagi 30,0 dikurangi 20,0, sedang temperatur kurangi 20,0 30,0 dikurangi 20,0 panas. Aduh, salah. 0,0. Nah, seperti itu. Kita lanjut else if lagi. Temperatur sama dengan 30,0 dan dingin sama dengan 0,0. Panas kita pindahkan ke sini aja biar kelihatan. Nah, panas dingin sedang dulu, sedang kering 1,0, ini kurang titik koma ya. Panas 0,0. Else if lagi temperatur lebih besar dari 30,0 dan temperatur lebih kecil dari 40,0 dan dingin 0,0, sedang kurung 40,0 kurang temperatur 40,0 dikurangi 30,0 dan astagfirullahaladzim, salah kok dan sih. Dingin sedang panas buka kurung temperatur kurangi 30,0 40,0 kurangi 30,0. Nah, 0,0. As if lagi untuk yang di atas temperatur lebih besar sama dengan 40,0 dan dingin 0,0, sedang panas
1,0. Udah. Kita kasih else and if. Nah, ini sudah selesai untuk variabel klasifikasi variabel temperatur. Ini ada merah-merahnya, ini nggak apa-apa ya, soalnya nggak tahu ini CX programmer saya seperti ini. Nah, kita copy saja untuk variabel kedua, yaitu level. Kita ganti dulu level. Nah, kita ganti temperatur ini jadi level. Nah, untuk ininya kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, kita sesuaikan. Ini saya ganti sebelah kiri aja biar kelihatan. Sebelah kiri. Nah, ini level kurang dari 3. Berarti ini kita ganti 3. Nah, sebelumnya kita ganti dulu semua ini. Jadi rendah, sedang, tinggi. Kita ganti dulu semua biar nggak lupa. Rendah. Nah, sedang 2 ya, sedang 2. Sama tinggi. Rendah, sedang 2, tinggi. Udah. Tinggal kita ganti saja. Kurang dari 3 berarti rendahnya 1, sedang 2, 0. Ini level. Nah, kita ganti semua yang kata temperatur dengan level. Udah. Kurang dari 3 udah benar. 100, lebih dari 3, ini 3. Kurang dari 5, ini 5. Lebih dari 3, kurang dari 5. Lebih dari ini 5, 3, salah, 3 sama dengan 30. Ini kita ganti sama dengan 5. Ini 1, 0, 1, 0. Udah benar semua. Lebih besar dari 5 ya. 5, 7, 5, 7, 5. Lebih besar dari 7. Nah, udah benar insya Allah. Setelah itu kita buat aturan dasarnya. Aturan dasar kita buat di sini. Aturan dasar aturan dasar R1 sama dengan R1 sama dengan min buka kurung
Nah, ini aturan dasar ya. Jadi kita harus membuka rules. Nah, ini dingin rendah. Ini kita copy aja sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ganti semuanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dingin rendah. Berarti ini dingin. Ini sedang. Kita ganti dulu. Sedang. Ini panas. Aduh, salah ya Allah. Panas. Ini selang-seling ya, rendah, sedang, 2, tinggi, rendah, sedang, 2, tinggi. Rendah, sedang, 2, sedang, 2. Ini tinggi. Bener ya? Rendah, sedang, 2, tinggi, rendah, sedang, 2, tinggi. Rendah, sedang, 2, tinggi, rendah, sedang, 2, tinggi. Nah, setelah itu kita buat outputnya 1. Jadi kita ini kasih sini keterangan output kecepatan. Variabel kecepatan kita panggil. Setelah itu kita mengkalikan rule base ini dengan R1 sampai R9 ini dengan hasilnya itu tadi. Jadi kita buka 2 kurung ini. R1 misal dikali dengan slow. Kita tutup kurung ditambah R2 dikali slow lagi. Tambah R3 bukan mobil ya. Kali medium plus R4 dikali slow medium slow lagi slow plus tambah R5 dikali slow medium lagi R5 medium tambah R6 dikali medium lagi plus R7 dikali R7 medium plus R8 dikali high ya, R8 high tambah R9 dikali high dibagi hasil penjumlahan R1 sampai R9. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ditambah R5 ditambah R6 ditambah R7 ditambah R8 ditambah R9 tutup kurung. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya coba kita compile dengan cara klik kanan compile. Apakah ada error? Unreferenced function block seal machine.
Oke, tidak ada error ya. Mohon maaf videonya saya pause soalnya untuk merenggangkan otot capek. Nah, selanjutnya kita ke section 1, membuat untuk agar mengetahui dari hasil tadi, kita pilih P-on. Oke, kita pilih ini new function block call, kita klik. Nah, ini FB definitionnya sealer mesin, kita kasih FB instannya terserah ya, ini namanya kita kasih nama yoga saja, yoga Octavian, besar semua, yoga Octavian, gak boleh, jadi kita kasih yoga gitu aja. Nah, kita sambungkan terus salah mana, udah. Terus kita klik yang di ini untuk mengisi memorinya ya, jadi klik sebelah kiri temperatur, klik enter, kita kasih memori di 0. Oke, enter lagi D2, oke, salah. Untuk outputnya kita kasih D4. Oke, coba kita simulasikan, Ctrl Shift V, semoga saja berhasil. Nah, coba kita isi paling sedikit berapa, 20, ini kasih 2.500, sudah benar. Coba kita isi ini 30, ininya 30 sama 5, 1000. Nah, udah berhasil ya ini ya. Kita isi maksimal 200 sama 10. Nah, sudah benar. Jadi ini fazifikasinya udah sama kayak yang proses fazinya sudah sama kayak simulasi di mana ini, di MATLAB. Di MATLAB tadi udah benar, udah sama simulasinya ini ya. Coba kita uji berapa ya sing ini 7, 5 wis, 7, ini 150. Coba tengah-tengahnya ini berapa, 100, kebanyakan ya, ini 25, ini 5, nah 750, 25, 5, 750. Jadi ini 25, ini 5, sama ya. Alhamdulillah udah bisa. Selanjutnya kita matikan dulu simulasinya. Betul, matikan dulu. Terus kita membuat ini kan masih belum ada analog input dan analog outputnya. Selanjutnya kita membuat analog inputnya yang tadi diminta di sini. Tugasnya itu buatlah pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog. Nah, resolusi analognya 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator. Itu pastikan loh. Dengan HMI juga langsung sebuah ampla. Nah, kita langsung saja sini kita kasih kontak P-on aja, P-on. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini, caps lock scaling temperatur. Nah, langsung kita geret, geret. Langsung kita di sini move, perintah move stack 3 2000. Nah, ini untuk mengaktifasikan modul analognya Bapak. Nah, gini. Setelah itu kita bikin lagi di bawahnya. Bablasan.
move hashtag 0. Nah, ini proses scaling ini kayak kalau di Arduino itu seperti map, fungsi map. Jadi kita mendeklarasikan dulu di sini kita pakai alamat D11. Nah, ini nilai yang pertama itu nilai result terkecil, nilai tujuan ya, terkecil. Nah, ini nilai tujuan terkecil. Itu kita move lagi dan 0 D12. Ini nilai asal terkecil. Mantap. Kita kasih lagi di sini, move lagi, hashtag window bright, hashtag. Nah, ini kan yang awal dulu 0,5 volt sampai 200. Nah, 0 sampai 5 volt ini kalau tegangannya, jadi kalau di analognya itu 0 sampai 8000. Jadi merubah 0 sampai 8000 menjadi 0 sampai 200 gitu. Jadi ini kasih 200. Aduh, kok gak kena diklik. Move. Ya, benar. Hashtag 200. Simpan di D13. Ini nilai tujuan terbesar. Kita kasih lagi, move, dan ini 8000 ya, 8000 soalnya analog itu 8000 D14. Nilai asal terbesar, mantap. Kasih lagi ini. Nah, ini baru perintah scalingnya, SCL. Scaling ini kan dari nilai analog, jadi kita analog input pertama itu, channel pertama itu 2005. Terus ini alamat nilai asal terkecil, nilai tujuan terkecil di 11. Terus ini hasilnya, jadi kita kasih D15. Ini alamat analog input channel 1. Buka ketok channel 1. Ini tujuan terkecil. Ini hasil scaling. Formatnya format BCD atau ini hashtag. Nah, lagi setelah itu kita, ini formatnya masih BCD ya, jadi harus kita convert dulu. Harus kita convert dulu jadi binary dengan perintah bin spasi D15 ke ini hasilnya D16. hasil scaling formatnya ini udah binary. Format
Nah, setelah sudah jadi binary, selanjutnya kita convert lagi menjadi desimal. Soalnya kok desimal jadi real atau float. Soalnya input dari fuzzy ini merupakan bilangan real semua, real. Jadi kita harus convert dulu ke float dengan perintah vlt D16. D16 ini tadi hasilnya, hasil scaling dari binary. Terus kita simpan ke D, ini yang pertama di D0. Nah, ini kita kasih input temperatur. Nah, capek guys. Nah, coba kita simulasikan terlebih dahulu ya. Kita simulasikan terlebih dahulu untuk mengetes. Nah, ini kan masih 0, kok di 2 kok udah ada isinya. Coba masih 0. Nah, coba kita masukkan di sini ini seharusnya ini pakai sensor ya. Coba kita masukkan manual ke 4000. Nah, hasilnya 4000 itu 100, kalau 8000 berarti 200. Nah, 8000 200 ini awalnya tadi mana ya? Nah, ini 200 BCD menjadi 200 binary terus menjadi 200 float. Di sini sudah 200. Benar. 200 sama 10 jadi 1800. Siap, mantap. Nah, ini tinggal kita copy saja ya. Copy lagi, paste di sini. Nah, ini nggak perlu yang ini, ini nggak perlu lagi, cukup sekali saja. Nah, cukup sekali. Kita ganti cuman alamatnya saja. Ini D11 jadi D21. Nah, gitu. Ini jadi D22. Sama ukurannya ini ya, 200 berarti tadi itu 0 sampai 200, ini 0 sampai 10, berarti kita ganti 10. Hashtag 10 D23. Langsung saja. Ini salah 24. Ini kita ganti juga alamatnya, analog input channel 2 itu 2006. Ini D21 D2 ya benar, D25 sudah semua. 26 D21 D25, ini kasih D25, kasih D26. Oke. D26, ini D2 ya, tadi pakai alamat D2. Oke, mantap. Kita simulasikan lagi. Simulasikan yang atas tadi kita isi 200. Oh, kok 200? 8000 ini maksimal 200 BCD. Nah, ini kita isi 8000 juga. 8000 jadinya 10 BCD, 10 binary, 10 float. Kita lihat di atas. Nah, udah berubah ya. 200 10 10. Coba kita ganti coba. Ini jadi 1000. Jadinya berapa? 25 BCD. 25. Oh, sudah benar ya. Ctrl Shift V lagi. Kita matikan. Setelah itu di ini 0 sampai 200, 0 sampai 10. Setelah itu analog outputnya. Nah, yang analog output di fuzzy ini kan masih 0 sampai 800.
analog output ini 0 sampai 1800. Jadi ini masih dari float, masih float. Nah, ini 0 sampai 1800 ini kan tidak bisa terjemahkan oleh analog output. Jadi kita harus rubah scaling lagi ke 0 sampai 8000. Kita copy lagi ya, Ctrl V. Udah. Nah, untuk bentar, kita copy yang atas ini aja, atas ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk merubah dari float ke integer atau ya ke float, dari koma ke enggak koma, itu kita pakai perintah fix. Sini kita ganti fix. Nah, fix. Alamat itu tadi kan D4, dari D4 kita simpan ke D30. Nah, fix D4 D30. Setelah itu sama seperti tadi, 0 kita ganti ini D31. Ini D32. Terus ini 200, ini kita ganti. Nah, ini kan nilai tujuan terbesar, berarti nilai tujuan terbesarnya itu 8000. Kita ganti 8000 D3, astagfirullahaladzim, D333 ya. Nah, udah. Nilai asal terbesar itu 1800 D34. Nah, udah. Terus scaling. Nah, scaling ini alamat inputnya itu bukan lagi analog input, tapi D berapa tadi? 30 ya, D30. Terus terkecilnya D31. Terus hasilnya D35. Mantap sekali. Udah. Nah, ini kita rubah dulu dari BCD to binary. Alamat itunya D35 tadi, D35 ya. D36 hasilnya. Kok D36? Jadi ini kan D35, Bos. Bin D35. Nah, ini nanti akan disimpan ke analog outputnya. Jadi nilainya itu alamatnya itu 2001 untuk analog output channel 1. 2001 sudah. Oke. Nah, untuk float ini udah nggak perlu ya, kita hapus saja. Oh yes, kita simulasikan lagi. Aduh guys, kram. Kita simulasikan masih 0 ya, 00500. Kita kasih di sini maksimal saja biar gampang. 8000 hasilnya jadi 200 ya. Di sini juga kasih 8000. Kita lihat dulu hasilnya di atas 210 1800. Nah, kita lihat dulu lagi yang bawah hasilnya 1800. Terus jadi ini float jadi 1800. Terus di scaling jadi 8000. Ini 8000. Udah benar semuanya, alhamdulillah. Ini belum kita kasih keterangan ya, kita kasih keterangan dulu. Alah kepencet ya, apa ini? Nah, kita kasih keterangan scaling output kecepatan.
udah selesai semua. Selanjutnya tugas terakhir, kita rancang sebuah HMI yang merepresentasikan sistem tersebut dan simulasikan. Saya paling nggak bisa bikin HMI. Ini close ini. Nah, kita buka CX Designer. Setelah itu kita new project. Ini seharusnya modelnya ini dicocokkan dengan HMI-nya ya, yang tersedia hardware HMI-nya. Tapi saya nggak tahu. Kita pilih aja. Kita kasih project title, sealer mesin. Kita kasih file name-nya, terserah. Nama saya aja. Yoga Octavian. Nah, kita samakan aja wis. Oke. Greeting, yes, oke. Screen, kita kasih nama screen 1. Itu aja. Nah, untuk desainernya sendiri seperti apa ya? Kita masukkan ini aja sini. Ini sealer mesin itu mesin pendingin, jadi kita kasih bentuk apa ya? Tangki ya, tangki colorful. Nah, ini kita kasih ini aja. Oke, nah itu kita besarkan seperti ini, taruh tengah. Nah, mantap ya. Setelah itu kita butuh indikator atau ini indikator buat suhu sama level. Ini level. Kita kasih segini. Ini untuk level, suhu ini suhunya kebesaran. Nah, begini aja. Terus kita butuh juga numeral display ini juga. Numeral display. Kita kasih 2 di sini. Nah, sama kipas, gambar kipas gak ada. Fun kita taruh sini. Fun nggak ada fun. Saya tadi sudah nyari fun itu tidak ada, atau saya aja yang nggak tahu. Kita ibaratkan saja ya, ibaratkan fun itu bagusnya apa ya, enak ya. Nah, kita ibaratkan ini aja wis. Ini fun. Oke, nah ini anggap saja funnya ya, kebesaran. Kita kecilkan dulu. Tuh, copy. Kita kecilkan. Nah, ini fun. Ini kita copy sini. Tuh. Ini kita copy sini. Ini kita copy di atasnya. Maaf ya, soalnya saya tuh nggak terlalu bisa bikin gini. Pasti jelek. Iya, cara gini. Ini bagusnya taruh tengah sini ya. Nah, guys. Nah, ini nanti ini indikator level, indikator temperatur. Ini input analog, input analog 1, input analog 2. Nah, ini nanti hasil scalingnya. Terus ini output analog, ini output analog. Terus ini aja output analog. Ini output analog.
ini input output dari fazinya. Jadi kita harus rubah dulu. Pertama ini kan masih di sini. Nah, ini kan masih integer ya. Yang dirubah yang hasilnya harus float. Yang ini harus float. Ini harus float. Ini harus float itu real. Harus real. Nah, ini juga real. Terus sama ini juga real ini. Ini real juga. Bentar. Merenggangkan otot. Nah, terus kita alamatkan semuanya ini. Pertama-tama kita alamatkan ini dulu. Kita rubah serialnya, ini kan set. Ini kita rubah jadi 2005. Yang ini 2006. Terus ini itu D0 ya. D0. Kalau D itu data memori, ini 0 sudah benar, 0. Kalau yang ini itu D2. Oke. Kalau yang ini, oh ini ya, ini yang hasilnya itu D4, ini D4. Ini real ya kan, benar D4. Oke. Oke, langsung. Ini itu 2001 analog output. Oke. Oh ya, ini lupa. Ini indikator suhu, berarti ini ini harus kita rubah juga dulu jadi real. Ini tuh D0 ya. D0 itu output ya, D0. Output. Ini juga D real juga, real. Ini D2. Oh ya, belum dirubah ringnya. Ringnya tadi yang itu 0 sampai 200, berarti ini 200. Ini kita anggap 140, 70. Yes. Anggap aja sama ya. Ini 10 ringnya 10, berarti ini 10, ini 6, ini 3. Anggap saja sama. Nah, setelah itu sebelum mensimulasikan ini, kita harus simulasikan ini terlebih dahulu. Kita langsung ke atas saja nanti biar lihat 000 ya. Setelah kita ini simulasi, terus kita langsung ke tools, test, yes to all, langsung connect to CX simulator, start. Kita tunggu berapa saat. Nah, ini udah, ini emang kecepatan kipas ini, anggap saja kipas, kecepatan kipas ini 500 ya. Nah, kalau 500 ini di analog outputnya itu 2222, sama seperti ini 500 ya, sama seperti yang bawah sendiri ini pasti. Nah, ini 2222. Langsung saja kita simulasikan. Ini kita kasih maksimal 8000, coba kasih 1000. Bentar. Nah, ini 25. Ini kita kasih 1000 juga. Bentar. Oh, 0, 1000 masih 0. Kita coba lihat dulu di sini apakah sama 25. Ini 1. Coba kita ini kasih 4000. 100, 4000. Tadi ketelitiannya beda ini sih. Ini masih 0. Oh, ternyata ini salah kayak ada yang salah. Kita close lagi. Kita close. Berarti ada yang salah di sini. Ini real.
Oh, ini belum kita rubah ke data memori. Kesalahannya itu tadi ya. Oke. Kita simulasikan lagi. Yes to all. Ya, kita harus mematikan ini dulu ya. Untuk menolkan ini. Kita simulasikan lagi agar datanya ini tadi 0. Nah, connect to CX simulator, start. Nah, kita masukkan lagi 1000. Coba kayak tadi. Enter. 25, 1000. 1 ya kan. Nah, di sini 1025, 1025, 1 lah sama 500. Sama kita kasih 4000. Enter. 100 kita kasih di sini coba 4000. 1800. 8000. Ini 5 ini indikasinya 5 indikatornya, ini 100 indikatornya ini. Jadi di 105 hasilnya 1800. Kita coba lihat di sini 105 1800 sudah benar. Coba tadi kita kasih ininya tuh 2000 yang jadi jangan 2000, 1000 aja wes. 1000 di sini hasilnya tuh 1000 sama 5 750 ya. 1025 5 750. 25 5 750. Oke. Sudah benar ya. Coba kita tes lagi sampai puas. 8000 kita maksimalkan 8000. Nice. 210 1800 hasilnya. Kita lihat 210 1800. Di sini di analog outputnya juga 1800 ya. 8000. 8000 itu maksimal. Jadi ini semuanya udah benar. Nah, seharusnya ini seharusnya 8000 sama 8000 ini kalau ada sensornya ini akan berubah secara otomatis karena mengikuti sensor tersebut, mengikuti analog input dari sensor tersebut. Ini analog input channel 1, analog input channel 2. Oke, saya kira sudah berhasil, sudah selesai tugas dari mata kuliah praktikum troubleshooting PLC, sudah benar saya kira. Saya akhiri penjelasan video proses dari pengerjaan tugas ini. Mohon maaf bila ada salah. Mungkin kalau ada salah dalam pengerjaan ini mohon dikoreksi. Nanti bisa jadi bahan evaluasi. Terima kasih. Saya Yoga Octavian, NRP 0917040038 dari Prodi Teknik Otomasi, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.